Halo, selamat pagi semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan mengenai bahan ajar untuk profil pelajar Pancasila. Berikut ini merupakan bahan ajar profil pelajar Pancasila. Sistematika. Latar belakang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Elemen kunci nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Contoh alur perkembangan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Latar belakang. Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja potensi dan permasalahan visi Presiden pada RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 serta visi Indonesia 2045. Adapun visi Kemendikbud tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Visi tersebut menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan visi dan misi Presiden tersebut. Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Kemendikbud sesuai dengan tugas dan kewenangannya juga berkomitmen untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaannya termanifestasi dalam akhlak yang mulia terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam, dan negaranya.
Ia berpikir dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan sebagai panduan untuk memilah dan memilih yang baik dan benar, serta menjaga integritas dan keadilan. Pelajar Indonesia senantiasa berpikir dan bersikap terbuka terhadap kemajemukan dan perbedaan, serta secara aktif berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan manusia sebagai bagian dari warga Indonesia dan dunia. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, pelajar Indonesia memiliki identitas diri selaku representasi budaya luhur bangsa, menghargai dan melestarikan budayanya, sambil berinteraksi dengan berbagai budaya lainnya. Ia peduli pada lingkungannya dan menjadikan kemajemukan yang ada sebagai kekuatan untuk hidup bergotong royong. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang mandiri, yang berinisiatif dan siap mempelajari hal-hal baru, serta gigih dalam mencapai tujuannya. Pelajar Indonesia gemar dan mampu bernalar secara kritis dan kreatif. Ia menganalisis masalah menggunakan kaidah berpikir saintifik dan mengaplikasikan alternatif solusi secara inovatif. Ia aktif mencari cara untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri dan bersikap reflektif agar dapat terus mengembangkan diri dan berkontribusi kepada bangsa, negara, dan dunia. Ada 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam elemen ini dilihat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 karakter pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Sumber daya manusia atau SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan Merdeka Belajar melakukan upaya penguatan karakter, yaitu karakter profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Elemen kunci nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Elemen-elemen kunci berakhlak mulia terdiri dari akhlak beragama, yaitu mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang. Akhlak pribadi, menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya. Akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan,
serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Akhlak kepada alam. Menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya, sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam, agar alam tetap layak dihuni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Akhlak bernegara. Memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, serta menyadari perannya sebagai warga negara. Dapat disimpulkan, elemen kunci berakhlak mulia terdiri dari akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Dua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci berkebinekaan global. Pertama, mengenal dan menghargai budaya. Mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasi, dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Dua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, yaitu memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif, sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama. Ketiga, refleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Secara reflektif, memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antar sesama. Dan kemudian secara aktif, partisipatif, membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Dapat disimpulkan, elemen kunci berkebinekaan global terdiri dari kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan mengenal serta menghargai budaya. Selanjutnya, gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong, pertama, kolaborasi. Bekerja bersama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Kedua, kepedulian, yaitu memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Selanjutnya adalah berbagi, memberi dan menerima segala
hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Selanjutnya adalah karakter mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri terdiri dari satu, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Artinya, melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Kedua, regulasi diri. Artinya, mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Elemen kunci mandiri ada dua, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, kemudian yang kedua, regulasi diri. Karakter selanjutnya adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan. Artinya, memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Artinya, dalam pengambilan keputusan, menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri atau metakognisi dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan. Keempat, mengambil keputusan. Artinya, mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Karakter kreatif, yaitu pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci karakter kreatif yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal paling sederhana seperti ekspresi pikiran dan atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian. Selanjutnya, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Artinya, menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesuksesannya pada suatu hal. Emosi yang ia rasakan, sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.
Ya, keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuh kembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila yang merupakan fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkeluarga berkewargaan global, dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, maupun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya. Contoh alur perkembangan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Setiap elemen memiliki alur perkembangan. Capaian pembelajaran tidak harus merujuk pada alur perkembangan ini. Alur perkembangan profil mandiri. Dimensi kesadaran diri, subdimensi mengenali emosi dan pengaruhnya di akhir fase A, usia 6-9 tahun. Pelajar mengidentifikasi berbagai emosi yang dialami dan menggambarkan situasi yang mungkin membangkitkan emosi ini. Di akhir fase B, usia 10-12 tahun, pelajar menggambarkan pengaruh orang lain, situasi, dan peristiwa yang terjadi terhadap emosi yang dirasakannya, serta menggambarkan perbedaan emosi yang dirasakan pada situasi yang berbeda. Di akhir fase C, usia 13-15 tahun, pelajar memahami bahwa emosi yang dirasakan berpengaruh pada perilakunya dan menggambarkan konsekuensi emosi terhadap perilakunya dalam konteks pembelajaran sosial dan pekerjaan. Di akhir fase D, usia 16-18 tahun, pelajar menjelaskan sebab akibat dan merefleksikan secara kritis dari emosi yang dirasakannya, serta mengidentifikasi respon emosi yang tepat untuk menunjang performa dirinya pada berbagai konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaan. Subdimensi yang kedua adalah mengenali kualitas dan minat dirinya serta tantangan yang dihadapi. Di akhir fase A, pelajar mampu mengidentifikasi dan menggambarkan kemampuan prestasi dan ketertarikannya secara subjektif. Di akhir fase B, pelajar menggambarkan kekuatan diri, tantangan yang dihadapi, dan pengaruh kualitas dirinya terhadap pelaksanaan dan hasil belajar untuk mengidentifikasi keahlian yang ingin dikembangkan. Di akhir fase C, mengidentifikasi gaya belajar dan kebiasaan kerja yang disukai, serta memilih berbagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan tugas tertentu. Lalu, di akhir fase D, mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran dan latihan yang biasanya digunakan, serta mengembangkan strategi dan rencana pengembangan diri pada konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaan di masa depan. Alur perkembangan profil mandiri. Kesadaran diri. Mengembangkan refleksi diri. Fase A. Pelajar melakukan refleksi terhadap apa yang telah dipelajari tentang dirinya sendiri berdasarkan pengalaman yang ada di rumah dan di sekolah. Fase B, melakukan refleksi terhadap kekuatan, kelemahan, dan prestasi dirinya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat membantunya mengembangkan dalam mengembangkan diri dan mengatasi kekurangannya berdasarkan umpan balik dari para guru. Di akhir fase C, usia 13-15 tahun, pelajar memonitor
Kemajuan belajar yang dicapai serta memprediksi tantangan pribadi dan akademik yang akan muncul berlandaskan pada pengalamannya untuk mempertimbangkan strategi belajar yang sesuai. Di akhir fase D, pelajar melakukan refleksi terhadap umpan balik dari teman, guru, dan orang dewasa lainnya, serta informasi-informasi karir yang akan dipilihnya untuk menganalisis karakteristik dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menunjang atau menghambat kehidupan dan karirnya di masa depan. Dimensi regulasi diri, subdimensi regulasi emosi. Fase A. Mengenali emosi-emosi yang dialaminya dan mengekspresikan emosinya saat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian fase B, mengidentifikasi dan menggambarkan strategi untuk mengelola dan menyesuaikan emosi pada situasi baru baginya. Fase C, memprediksi konsekuensi dari ekspresi emosi yang tidak tepat dan menyusun langkah-langkah untuk mengatur perilaku yang di berbagai situasi agar mendapatkan penilaian yang diinginkan dari orang lain. Fase D, mengendalikan dan menyesuaikan emosi yang dialaminya secara tepat ketika menghadapi situasi yang menantang dan menekan pada konteks belajar, relasi, dan pekerjaan. Penetapan tujuan dan rencana strategis pengembangan diri. Menetapkan tujuan dan rencana belajar berdasarkan arahan dari orang dewasa untuk fase A. Fase B, menilai faktor-faktor atau kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya dalam upaya mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya. Fase C, merencanakan dan merancang strategi yang dapat menunjang pencapaian tujuan belajar, pengelolaan dan pengembangan diri dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dirinya, serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan fase D, pelajar menetapkan tujuan pengembangan diri secara spesifik dan merancang strategi yang sesuai untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan. Subdimensi menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Fase A, mengerjakan tugas belajar yang sudah menjadi rutinitas secara mandiri dan mencoba berstrategi mengerjakan tugas serta mengidentifikasi sumber bantuan jika diperlukan. Fase B, mempertimbangkan, memilih, dan mengadopsi berbagai strategi serta berinisiatif menjalankannya untuk mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Fase C, mengkritisi efektivitas dirinya dalam bekerja secara mandiri dengan mengidentifikasi hal-hal yang menunjang maupun menghambat dalam mencapai tujuan. Fase D, menentukan prioritas pribadi, berinisiatif mencari dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik sesuai tujuan di masa depan. Subdimensi selanjutnya adalah mengembangkan pengendalian dan disiplin diri. Melaksanakan aktivitas belajar di kelas dan menyelesaikan tugas-tugas dalam waktu yang telah disepakati oleh pelajar. Fase A, fase B, menjalankan aktivitas belajar rutin yang telah dibuat secara mandiri dan mulai menerapkan strategi belajar untuk mendapat hasil belajar yang diinginkan. Fase C, pelajar memonitor, memilih, dan menggunakan strategi belajar yang efektif untuk mencapai tujuan. Dan fase D, pelajar menganalisis efektivitas strategi belajar secara kritis dan mengarahkan aktivitas belajar secara spesifik untuk mencapai tujuan di masa depan. Subdimensi menjadi individu yang percaya diri, resilient, dan adaptif. Fase A, menghadapi situasi baru dengan percaya diri dan tetap bertahan, mengerjakan tugas-tugas rutin di bawah bimbingan orang dewasa. Fase B, tetap bertahan mengerjakan tugas ketika dihadapkan dengan tantangan, menyusun strategi dan menyesuaikan cara kerjanya ketika upaya pertama yang dilakukannya tidak berhasil. Fase C,
Pelajar menilai, mengadaptasi, dan memodifikasi strategi yang sudah dibuat, dan membuat rencana baru, serta menjalankan kembali tugasnya dengan keyakinan baru. Fase D, pelajar menyesuaikan rencana dan strategi pengembangan dirinya dengan mempertimbangkan minat dan tuntutan pada konteks belajar maupun pekerjaan yang akan dijalaninya di masa depan. Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden, Kemendikbud berkomitmen untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6 karakteristik dalam profil pelajar Pancasila yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Masing-masing nilai tersebut memiliki elemen kunci. Elemen kunci berakhlak mulia adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Elemen kunci berkebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Elemen kunci gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Elemen kunci mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri. Elemen kunci bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, mengambil keputusan, dan merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Elemen kunci kreatif adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, serta menghasilkan gagasan yang orisinal. Setiap elemen memiliki alur perkembangan. Capaian pembelajaran tidak harus merujuk pada alur perkembangan. Terima kasih. Nah, itu aja eh, pembahasan kita mengenai bahan ajar profil pelajar Pancasila. Sudah ada kesimpulannya di bagian halaman terakhir di sini mengenai komitmen dari Kemendikbud untuk menciptakan pelajar Pancasila. Kemudian terdapat 6 karakteristik dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Masing-masing nilai tersebut memiliki elemen kunci. Jika dalam berakhlak mulia, elemen kunci berakhlak mulia adalah akhlak. Jadi, dalam berakhlak mulia ini, elemen kuncinya ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan akhlak bernegara. Itu saja dari saya. Yang lainnya bisa dibaca sendiri dan dipahami sendiri. Terima kasih.